Lah Indonesia hari ini sebaliknya. Justru yang tidak rukun itu ulamanya. Justru yang tidak rukun kiainya. Seharusnya kiai memberikan contoh kerukunan, memberikan contoh saling mencintai, memberikan contoh tentang bagaimana mencintai yang lain. Justru hari ini bangsa ini tidak rukun, dipertontonkan oleh para ulama dan kiai-kiainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa ladi wa dzurriyyatihi wa ila hadrati man hadra fi hadzal majlis. Allahumma hdina ila sabilir rasyad waqdi hajatina min hawaijid dunya wal akhirah lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi Hadratul Muhtaramin, para habaib yai wabil khusus akhinal karim fillah Habib Idin soho garwa teng dalem Habib Usman, ugi para habaib ingkang sampun kersa rawuh, para kiai enten Kiai Lulfi, Kiai Ratek Kondang Songko Kendal, enten Gus Ulil Wonosobo, para Gus-gus. Ugi malam hari ini dihadiri sahabat saya dari Baintelkam, Dir Politik, Brigjen Polisi Dwi Suryo. Selamat malam dan dikampingi Kombes Sis Mukti. Dan yang selalu menemani saya Pak Danrem, Pak Bambang. Saya kemarin di PD ketemu sama Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio, serta para muhibin Az-Zahir yang berbahagia. Habibidin, saya sore ini baru mendarat dari Aceh, karena kebetulan kemarin saya datang ke daerah bencana di daerah PD Jaya. Sebenarnya saya mau lanjut ke Padang, tapi saya ingat malam ini ada jadwal di pondok, karena mencari jadwalnya Habib Idin ini lebih gampang beli Mas Antam, maka mau nggak mau saya harus pulang. Para hadirin yang saya muliakan, saya itu sering ditanya begini, Gus, kemarin di Aceh saya ditanya begini, kenapa sih kok yang selalu mendapatkan musibah itu kami? 2000 berapa itu dulu? 4 tsunami. Waktu itu. Tsunami. Tsunami. 2025 sekian tahun kemudian, 21 tahun kemudian muncul bencana banjir seperti hari ini. Yang kemudian membuat saya miris, Beb, kepedulian para tokoh yang selama ini flexing, yang selama ini pamer kekayaan, pamer bondo, awarenessnya itu kurang, nggak ada kepedulian. Bahkan musibah sebesar ini yang mencakup 3 provinsi, isunya kalah dengan Tumblr. Yang viral justru Tumblr. Sing kelangan Tumblr wong siji, sing komentar wong sa Indonesia. Mila sesuk meneh ki lara pengen kelangan Tumblr gampang. Nggawa gentong. Nah, hari Senin saya lihat medsos. Ini kemana orang yang biasa pamer? Kok nggak ada donasi, nggak ada kepedulian macem-macem. Spontan, Beb, saya bilang sama istri saya, kebetulan saya itu mau ke Lampung, abah saya sakit, Beb. Saya ingat abah saya sakit sebulan itu masuk keluar rumah sakit hampir setiap minggu. Mohon doanya untuk abah saya di Lampung. Nah, saya langsung bilang begini, ya Allah,
As-shadaqatu tudfa'ul bala. Siapa tahu kalau saya mengeluarkan sedekah untuk kawan-kawan saya di Sumatera menjadi kebaikan untuk bapak saya. Saya turun dari hotel, ditunggu banyak wartawan. Gus Miftah ada rencana ke Sumatera? Ya. Gus Miftah mau donasi berapa? Spontan saya jawab, saya donasi 1 miliar. Itu nggak ada rencana, Bib. Udah. Padahal hari besoknya saya itu harus ke Lampung, saya membangun masjid di pondok saya juga senilai 1 miliar. Jadi rong dino ki ngetokake duit 2 miliar tak kandhani. Mila lak mung bayar Habib Idin 95 juta. Kuwi murah banget, murah banget. Sambatan matamu, sambatannya. Maksud saya begini, saya itu memahami hadis ayat tentang sedekah itu bukan memaksa orang lain untuk sedekah, tapi yang harus kita paksa adalah diri kita sendiri. Jadi ayat atau hadis tentang sedekah tidak untuk menjadi dalil memaksa orang lain mengeluarkan sedekah, tapi untuk memaksa diri sendiri. Tapi faktanya hari ini nyuwun sewu, begitu banyak tokoh agama menjadikan dalil sedekah untuk memaksa orang lain bersedekah, tapi dirinya lupa untuk bersedekah. Itu yang terjadi. Soalnya nyuwun sewu, kiai-kiai, Habib, Gus-gus, kui biasa nompo amplop lali ngamplopi. Biasa nompo lali meneh. Mila bocah-bocah iki, bocah-bocah hadroh iki, hitunganmu kok Habibmu sing jelas. Jelas ya Habib ya? Banget. Oh banget jadinya Habib ya. Bocah-bocah ini juga kabeh Habib. Ya saya bersyukur karena sudah kaya semua, jadi saya nggak perlu ngasih tambahan lagi gitu loh Habib. Sallu ala Nabi Muhammad. Yo lak kuwi aja mau paido, soalnya dek iki sedekah emang karo cangkeme tok ki mau. Dadi sallu alaihi kudu banter. Si Fadil. Nah, kawan-kawan begini. Ketika kemudian ini muncul di media, pasti kalau yang muncul soal saya itu pasti responnya dua hal. Sing dasare seneng ya muji, sing dasare ra seneng tetap mencaci maki. Apakah kemudian itu membuat saya gelisah? Oh sama sekali. Saya besok pagi itu Beb, saya besok pagi itu ujian tesis S2 di Unisula Semarang. Insya Allah tanggal 13 Desember saya selesai S2. Jadi besok lah Beb Idin manggil saya bukan lagi Miftah SPD. Jadi besok menjadi Miftah MPD. Nah, jadi kalau kemarin SPD seorang penuh dosa, besok MPD manusia penuh dosa. Pokoknya saya target Beb. Kan dulu Habib Lutfi itu dikasih dokter honoris causa di Undip ya, UNES apa Undip ya? UNES. Orang UNES itu bilang sama saya, Gus Miftah mau nggak dapat honoris causa? Saya bilang, kalau saya dapat doktor, Habib Lutfi itu seharusnya profesor kehormatan. Kelasnya beliau itu bukan dokter honoris causa, harusnya profesor kehormatan. Lah saya bilang, udah saya nggak usah dikasih, saya mau kuliah lagi. Ini besok tanggal 13 saya wisuda. Saya mau ngajar S2 setelah itu untuk yudisium. Bulan Februari saya kuliah S3. Jadi 2008 insya Allah saya sudah Dr. Miftah Maulana Habibur Rahman. Jadi lak kalah suara sangka Habib Idin, minimal menang gelar. Karena sampai kiamat gelarnya Habib Idin cuma satu, Az-Zahir, itu toh. Jadi mohon pangestune Beb Usman. Saya lagi senang kuliah ini, makanya saya hari ini sedang menulis beberapa buku. Nah, kalau kemudian kaitannya dengan sedekah itu, saya sampaikan kepada kawan-kawan di Aceh, man aradallah bi abdi khairan yusibu minhu. Allah itu kalau menghendaki kebaikan atas seseorang itu malah dikasih musibah. Jadilah urip mungkin lurus-lurus wae, nggak pernah ada masalah, melaku yo ora kesandung, ngombe yo ora keselak. Mila awakmu sekali-kali mersani Beb Idin kadang-kadang rodok fales titik.
supaya Beb Iden itu tahu beliau itu manusia biasa. Ngolah Beb Iden apik banget rono salah, saya khawatir suwe-suwe deklarasi dadi nabi karena terlalu sempurna. Ini lah kayak awakmu bocah-bocah kawan Abu Darbuka kadang-kadang salah, ora apa-apa lek wis iso ngeles, ora apa-apa aku menungso biasa kok. Ora apa-apa. Tahu salah rasa kuwi? Sering. Wis tahu salah ora? Oh ngaku 500.000 ngaku. Soalnya cangkemmu ngaku, larang ngaku ora tak sangoni kowe. Ya cair. Jomblo. Hasan jomblo. Oh kamu jomblo? Satu-satunya yang jomblo dia? Luar biasa San. Gus, aku sering balas Gus. Nggih. Pernah kayak aku ngaku deh. Jenengan apa Beb? Aku sering balas suaranya. Oh sering falas. Salah. 5 juta. Ya wes tambahi 5 juta. Lima juta Beb. Cair. Hasan jomblo. Saya kemarin ngaji di Lampung ada jomblo tak kasih uang 500.000 pulang stroke. Kowe belekke. Ora san ora. Stroke itu penyakit yang disebabkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke belanja dan stroke gaji. Nota. Oh nota. Jadi idza aradallah bi abdan idza aradallah bi abdi khairan yusibu minhu, pasti diuji dengan musibah. Loh, awake dhewe kadang-kadang kudu digawe ra penak le, supaya kita itu membumi. Aku ki wingi laran duwe masalah es teh ngono. Waduh. Wis kaya dewa aku, Beb. Oh, beneran, Beb. Itu memang harus, bagi saya itu harus. Bagi saya harus. Dan saya terima kasih dengan setiap kalimat, setiap komentar. Bahkan di satu postingan itu 635.000 komentar. Bagi saya fan-fan saja, nggak ada masalah. Kadang-kadang istri saya begini, bahkan orang yang kita sering bantu aja nggak pernah terima kasih ya, baik. Loh, itu justru menarik. Kalau kamu berbuat baik, kemudian dikomentari orang lain jelek, kamu tersinggung, kamu salah. Kita itu berbuat baik tidak untuk mencari komentar baik. Kalau kemudian ada komentar buruk kamu tersinggung, berarti orientasi kamu itu hanya komentar baik. Orang Siti Aisyah garwane Kanjeng Nabi kalau memberi seseorang itu melalui pihak ketiga. Umpamane saya pengen ngaturi Beb Usman, itu saya titip ke Beb Idin, Beb tolong diatur ke Beb Usman, tapi sampaikan jangan bilang kepada Beb Usman yang memberi saya. Ketika Siti Aisyah ditanya, kenapa demikian wahai Siti Aisyah? Karena kalau Beb Usman tahu yang memberi saya, ada potensi Beb Usman membayar kebaikan saya, mengembalikan kebaikan saya. Tetapi kalau Beb Usman nggak tahu yang memberi saya, maka yang memberi kebaikan kepada saya adalah langsung Allah. Awake dhewe lak beda, koncone lara ning rumah sakit reso teko nitip 500.000. Kuwi tulisi gede banget. Gus Jaroh. Terus meneh. Neng di Jaroh iki. Tulisi. Bakule wedhus kae. Aku iki Beb Gus Jaroh niku ngono Beb. Pokoke uripe ning kene, apa menara dijadwal. Wis uripe ning kene tok. Lah niku lak teng mriki terkenal sebagai Sohibul Ghanam. Jadi niku bakul wedhus. Lah ternyata wis seprono-seprene bakulan wedhus, Gus Jaroh niku lara sugih-sugih. Takon kula niku mun ikhtiar bah, wis melu selawat, bahkan aku melu pansos karo Beb Idin barang men terkenal. Men ngunggahke rego lah. Ngono kuwi terus yo kan lah karo manggung karo Beb Idin nak Jaroh lah mesti ngunggahke rego to. Otomatis lah kuwi. Terus wis dodolan wedhus, wis makelaran, ora sugih-sugih. Lah, tak ceritani, ana apike roh kowe ora sugih. Soale lak nganti kowe sugih, kuwi critamu iso kaya sak labah. Sak labah ki sugih mergo bakul wedhus.
akhirnya malah lali karo Gusti Allah. Jadi ewadene jaroh kiri terus ki jane ya ana tujuane. Men aja nganti dadi kaya sak labah. Tapi niku keren, Bib. Tapi bocah niku keren, Bib. Jadi minggu legi yang lalu, minggu legi itu di Ghafilin tinggalan Gusmi. Ora ana sing ngunduh. Diunduh dhewe karo jaroh padahal ra duwe duit. Posisi saya masih di Madrid. Saya nonton Madrid versus Barcelona. Mau Madrid. Alah. Aku Madrid, Hasan Barcelona. Aku sudah married, kok Hasan masih berkelana. Ya. Alah san. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau Hasan tidak punya pasangan, jelas Hasan bukan manusia. Kalau Bebidin jelas Inter Milan. Kalau klub Italia Bebidin sama saya sama. Saya punya satu kaos yang ditatangani semua pemain Inter, Beb. Semua pemain Inter. Besok kapan-kapan kita nonton ke San Siro, Beb. Nah, pokoknya Giuseppe Meazza. Milan. Cemen. Ada. Jadi lak nembak cewek, kuwi ditolak terus. Kuwi nasibnya kaya MU, kalah terus nih. MU kaya ngono kok didukung gitu. Jadi lah kaya klub bola Azhar ki minimal ya kaya Madrid lah. Jadi menangan. Azhar ki kaya Madrid. Ewadene Beb Iden seneng karo Inter Milan ya kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Saya itu zaman seneng Inter di Beb, zamane kipernya Francesco Toldo, masih punya Alvaro Recoba, penyerangnya Christian Vieri, beke Maicon, wah itu seraumum itu, Cordoba, kaptennya Javier Zanetti, wah api-api Inter, seraumum. Ini sponsornya masih Pirelli, ternyata Pirelli itu pabrik biting, biting di Italia. Biting gitu. Api-api Inter Milan gitu. Akhirnya Ronaldo ning kono malah cidra tok minggat ning Madrid. Mulih dituku Milan. Dadi aku duwe cita-cita sih, lawis ra payu ngaji dadi pengamat sepak bola wae. Wis apal soalnya. Karena karakter orang Indonesia itu di medsos seperti wasit sepak bola. Jadi kesana kemari mencari kesalahan orang lain. Lah Hasan ki ibarat pemain bola itu gelandangan kan. Gelandang. Ya ora apa-apa 500.000 ora apa-apa. Sabar. Engko lak wancine mati lak ya mati dhewe. Jadi Siti Aisyah itu nggak mau. Nyo, iki gak ono sangka aku, nggak mau dia. Nah, maka kemudian dari semua komentar buruk itu justru saya menganggap ini saving, tabungan. Karena saya khawatir kalau semua orang berkomentar baik, jangan-jangan yang saya dapatkan hanya komentar itu toh, nggak dapat yang lain. Lawang era medsos kok masih diperdebatkan sodakoh antara siri dengan jahar. Gue ora tau ngaji jelas. Alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahar sirra wa alaniyah. Jadi ini ibu-ibu ya, kalau punya duit, cara sedekah sing bener iki cara Al-Qur'an ngene, Nduk. Sedekah itu caranya ada 4. Alladzina yunfikuna amwalahum billail di malam hari, wan nahar siang hari, sirron sembunyi, wa alaniyah terang-terangan. Jadi ngene. Lah awakmu duwe duit 1 juta, pengen kamu sedekahkan, caranya yang bener piye? 250 kamu sedekahkan di malam hari, 250 kamu sedekahkan di siang hari, 250 kamu sedekahkan secara tersembunyi, 250 kamu sedekahkan secara terang-terangan. Kuwi entuk. Justru hari ini Beb saya matur, kampanyekan kebaikan. Makanya kalau Azhar punya media itu mutlak harus. Kenapa kebaikan itu harus dikampanyekan? Karena kalau kebaikan tidak dikampanyekan, maka yang FYP, yang viral itu pasti yang buruk. Kenapa hari ini yang buruk-buruk itu menjadi viral? Karena banyaknya orang punya konten kebaikan tidak pernah diposting. Betul?
postingan. Tapi lah postingnya sing api-api, kowe postingnya malah Habib Idin Kor. Wah. Digoleki sing aneh-aneh, sing elek-elek. Apa model-modele Habib Idin? Kowe ya ngono, sekali viral dikeplaki wong ning panggung. Delok videone, Bib. Lah wong viral sekali dikeplaki wong ning panggung. Wong edan. Oh, kuwi wong edan. Waduh. Yo tenasib kok yo. Itu dikampanyekan. Bilaili wan nahar sirra wa alaniyah. Lah, bocah-bocah itu kan pengajian kelompok PGM itu. Ada PGM nggak di sini tadi itu? SGM, PGM itu kan sering posting saya. Kemudian collab saya terima, dikomentari. Sedekah kok diposting? Yo apik. Terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi boleh. Yang nggak boleh itu nyuwun sewu. Sembunyi-sembunyi enggak sedekah, terang-terangan cangkeme cerewet. Wes gini wae. Di sini tuh Beb, nggak pernah pengajian atau sholawatan ada kotak infak. Tapi malah golek berkah Beb Idin, Pumpung Sumatera keadaannya masih seperti ini. Saya kemarin di sana itu betul-betul keadaannya masih mencekam. Kayak bekas tsunami itu. Jenengan tak ajak donasi untuk Sumatera. Kira-kira gelem napa mboten? Di sini tuh nggak pernah ada infak Beb, nggak pernah ada infak sama sekali. Nanti hasilnya piro wae saya kalikan 2 kali lipat. Jadi lah oleh 100 juta saya tak sumbangin ning Sumatera 200 juta. Lah oleh 50 juta saya tak sumbangin ning kono 100 juta saya nambahi aku. Mau kira-kira saja sedekah? Kok sing mburi abot banget sangkeme kae? Mau sedekah? Wes, ini kita niatkan untuk donasi di Sumatera. Coba, iki mesti panitiane bingung ora ono niat kotak infak kok. Wis nggo kerdus apa nggo apa terserah apa nggo ndase pecine Hasan kae lah apa mubeng lah. Coba sambil mereka siap-siap, sambil coba anak-anak santri. Karena memang kita itu nggak pernah ada kotak infak, Beb. Di masjid pun saya nggak mau ada kotak infak. Ayo sat. Anggo serban apa sarungmu dicopot dhisik lah ya apa to. Iku dus di atas panggung tuh, bekas teh itu. Atau bekas teh, bekas minuman itu loh, Le. Burimu Udah gitu kosong belum? Dikosongi gini, kedus-kedus gitu loh. Dus. Ayo. Kosong apa betul? Ayo tunjukkan solidaritas kita untuk teman-teman kita yang ada di Sumatera. Yang di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Niki, Nggih, nanti disidingi selawatane Mas, kanca-kanca Mas, Azair. niki. Iki Bibidin dhisik iki. hadiah saya dari Gus Miftah 5 juta. Saya kasih ke Nah, tepuk tangan untuk Habib. Hadiah Ayo. dari Gus Miftah tadi buat saya tuh. Langsung 5 juta. 5 juta dari Habibidin. Ayo, shollu ala Nabi Muhammad. Ayo Mas Jaro, dipimpin Mas Jaro. Cari yang lain sampai belakang sana. Ayo Bib, diringi kali selawat Bib, monggo Bib. Alamat ana solehiku babat ba'dani mu'min anut ing syariat tihen lisani alus nyetikani kapindo mulia akan ing waktu
Siti Ramlah, Siti Maimunah, Hindun Zainab, Siti Sofia, lan Siti Juwairiyah, Siti Juwairiyah, ya Putrani Sayyid Ibrahim, Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Umi Kulthum, Siti Zainab, Ruqayyah, Siti Fatimah, Ruqayyah, Siti Fatimah, Salatullah, Salamullah, ala Taha Rasulillah, Salamullah, ala Yasin Habibillah, Hamzah, Abbas, iku pamane, Uthman, Ali, iku mantune, Abu Bakar, Umar, mersepuhe, Madinah, hijrah kubure, hijrah kubure, Hasan, Husain, kubune, Abu Talib, iku pamane, Abdul Muttalib, iku simbahe, Sofiyah, iku bibine, iku bibine, Sayyid Hashim, iku buyute, Abdul Manaf, iku canggahe, Sayyid Qusay, iku warene, ilam utak siwure, ilam utak siwure, Salatullah, ala Taha Rasulillah, Salamullah, ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah, ya Allah, li ahli al-badr ya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kira-kira setahun ora haji nanggap azhar ping pira njalukmu?
Wis penting dongake Abah sehat, Bebidin sehat nggih. Saya itu seneng orang-orang seperti Habib Idin, kan saya sering matur toh. Idza aradallahu bi abdi khairan yassara lisanahu lis-sholati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda Allah itu membuat baik seseorang itu adalah dengan memudahkan lisannya untuk menyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad. Lah kaya Habib Idin iki lak bendina nyebut Kanjeng Nabi Muhammad kelawan sholawat. Gusti Allah wae seneng masa aku ora. Untunge lanang, untunge. Wedokno ya. Kowe kok gawe isu meneh. Viral meneh. Nah, sekarang begini. Saya pengen ya, aku ki izin Bib, takon ngene iki main ketemu wartawan banyak. Saya baru turun ada pertemuan di atas di Interkontinental di Pondok Indah itu. Di bawah itu ada puluhan wartawan. Bagaimana pandangan Gus Miftah terhadap musibah hari ini? Ini sorry, ini agak keras. Kula matur. Umatnya Nabi Musa itu juga pernah dilanda musibah. Bedanya kalau di Sumatera itu musibah banjir, umatnya Nabi Musa itu dilanda musibah kemarau panjang. Berapa tahun? 7 tahun. Umatnya Nabi Musa sowan, Nabi Musa pripun niki ambrih udan. Karena sudah terlalu lama kita kemarau panjang, bahkan banyak yang meninggal dunia. Nabi Musa mengajak umatnya untuk melaksanakan sholat istisqa. Apa Pak Bu? Istisqa. Kalau si Hasan nggak perlu istisqa, istikharah. Tapi ingat Hasan, kalau kamu mau istikharah, katakan ada 2 cewek yang kamu pilih. Kalau mau istikharah yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi masalah sudah kamu istikharahi nggak ada yang mau. Kuwi merongos ngono kuwi santak kandhani. Kalau sudah seperti itu San, gunakan makolahnya Gus Miftah. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin untuk menutup kisah hidupmu. Modar untuk menutup kisah hidupmu, tahlilan. Bono Hasan modar dewi. Nah ternyata sudah sholat istisqa, umatnya Nabi Musa itu belum dapat air hujan. Akhirnya Nabi Musa ini matur karo Gusti Allah. Lah Nabi Musa kepada umatnya kuwi cara bahasa Jawane dawuh, tapi lak karo Gusti Allah kuwi matur. Padha karo begini. Habib Idin ini kalau sama anak-anak Azhar itu dawuh, tapi kalau sama Habib Lutfi matur. Matur. Kadang-kadang ngrungokke wong basa ki ndok ngeri aku, Bib. Aku bar dawuh karo Habib Lutfi. Lah cangkemmu ki lak ngono. Cah bayi dawuh karo Habib Lutfi ki lho. Kalau suami kepada istri itu dawuh. Kalau istri kepada suami matur. Jadi matur itu dari bawah ke atas. Kalau dawuh dari atas ke bawah. Ayo sing sering kula aturke Bib, banser iki lho bodho mriki. Bah kula sak rencang banser rawuh teng pondokipun Abah. Rawuh. Kanthi menika kula badhe ngendikan salajengipun monggo Abah matur. Lah iki cangkeme kepiye iki aku? Bolak-walik banser teko. Bolak-walike ya. Cah banser kalasan iki lho. Kula tak takon. Sing bener niku kula sowan apa kula rawuh? Kula sowan. Kula sowan Bib Idin sampun rawuh. Ora kok kula sampun rawuh Bib Idin nembe sowan ya matamu walik itu. Walik. Walik. Nah, Nabi Musa matur, Gusti, menika sampun sholat istisqa 3 kali. Kenapa Anda belum menurunkan air hujan? Ternyata jawaban Allah itu luar biasa. Musa, kenapa aku tidak menurunkan air hujan kepada umatmu? Karena ada di antara umatmu yang sampai hari ini masih bermusuhan antara satu dan yang lainnya. Mereka tidak menjaga kerukunan, mereka saling bermusuhan, mereka saling membuli dan mencaci. Selama itu masih ada, wahai Musa, aku tidak akan pernah menurunkan air hujan. Kemudian Nabi Musa bertanya,
apa syarat engkau menurunkan air hujan wahai Tuhan? Allah menjawab, hanya dua hal saja wahai Musa. Yang pertama, jadikan umatmu rukun, jadikan umatmu akur, jadikan umatmu saling mencintai antara satu dan yang lainnya. Yang kedua, mintalah doa kepada kekasihku seorang ulama yang namanya Barakh. Kenapa? Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marot. Karena Barakh ini ulama yang bisa membuat saya tertawa minimal 3 kali dalam sehari. Jadi Gusti Allah wilih iso diajak gojek, iso diajak guyon. Milasan lakon njaluk bojo, aja serius-serius. Kowe naksir anake rondo tanggamu. Ndok ngomong ngene, ya Allah, kula seneng kalih anake. Mbok bilih anake nolak, mbokne nggih mboten napa-napa. Masuk. Kuwi biasane malah mandi. Langsung entuk mbokne. Nah, kesimpulannya dua. Kalau mau diturunkan air hujan rahmatnya Allah, satu kon rukun, dua minta doa dari ulama. Lah Indonesia hari ini sebaliknya. Justru yang tidak rukun itu ulamanya. Justru yang tidak rukun kiainya. Seharusnya kiai memberikan contoh kerukunan, memberikan contoh saling mencintai, memberikan contoh tentang bagaimana mencintai yang lain. Justru hari ini bangsa ini tidak rukun, dipertontonkan oleh para ulama dan kiai-kiainya. Kalau itu terjadi, musibah akan terus terjadi di Indonesia. Mungkin apa mboten? Maka mulai malam hari ini ayo sing rukun. Sudah kalian tidak perlu lagi membanding-bandingkan Habib satu dengan Habib yang lainnya. Sudah tidak ada lagi kita membandingkan antara kiai dengan Habib. Aku seneng karo Az-Zahir, aku rasa seneng karo Kai. Enggak ada istilah seperti itu. Setuju? Ini awal musibah itu loh. La tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Syarat masuk surga itu harus punya iman. Sementara ciri orang beriman adalah memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Makanya kita malu. Umatnya Nabi Musa dikasih rahmat anugerah, syaratnya harus rukun. Lah Gus Ulil, awake dhewe malah ndelok kiai-kiai ini ora rukun. Aku ora nyebut merek loh aku. Jadi kalau mau bangsa ini mendapatkan rahmat, ayo kita rukun. Coba. Uswah yang baik dicontohkan oleh Bapak Presiden. Beliau seringkali menyampaikan begini. Kan saya nanya, Pak, begitu banyak loh orang-orang yang musuhi Bapak itu malah dikasih jabatan, pangkat, dikasih peluang dan lain sebagainya. Apa jawaban Presiden Prabowo Subianto? Siapapun anak bangsa yang mau memberikan sumbangsihnya untuk bangsa, dia mempunyai kemampuan, bahkan musuh saya sekalipun, selama dia bermanfaat untuk bangsa dan negara, harus kita libatkan di dalam pemerintahan. Ini Presiden Prabowo, Pak. Sama halnya ketika saya menyampaikan apa? Saya nggak melihat itu Habib siapa, itu Kiai siapa, itu Gus siapa. Selama orang-orang ini memberikan sumbangsih kepada dakwah Islamiyah, entah melalui panggung sholawat, entah melalui kajian kitab, entah melalui apapun kemampuan dia, siapapun orangnya harus kita hormati. Jadi nggak perlu lagi kemudian kita membanding-bandingkan. Yang tadi sempat saya sampaikan dengan Bib Idin. Coba lawo mau komentar-komentar neng medsos neng TikTok ya. Begitu ada kejadian, komentarnya apa? Jawa adalah hama. Anolah, begitu disebut pembuat kriminalnya, umpamanya jenenge Syajaroh, langsung komentari tebak agama. Ini ngerusak tak kandani. Sering baca seperti itu. Saya nggak nyaman, Beb. Begitu majelis-majelis sholawat sekarang lagi happening seperti ini, bikin polling di medsos, siapakah vokalis hadroh idolamu? Wih nyebai. Aku paling seneng malah gini, aku rasa seneng karo Miftah, aku seneng karo Ulil, aku seneng nih.
daripada aku seneng karo Miftah ra seneng karo kae. Kuwi bahaya banget itu. Ini bibit-bibit ketidakakuran. Sekarang apa sih yang mau kita cari? Mulai kemarin Bib, alah Miftah cari muka, ngasih bantuan ke Aceh. Loh, saya tuh kebetulan kemana-mana bawa muka, jadi nggak perlu cari muka. Ora perlu. Wis berai kok. Jadi kaya Hasan nak sowan Bib Idin, tolong mukanya dibawa. Sehingga ketemu Habib Idin nggak perlu cari muka. Wong raimu yo pas-pasan kok san gitu. Buktinya yo ora payu-payu kok itu loh. Soale cewek-cewek kira Bib Hasan wedi. Wedi dikeplaki. Wah. Ngene kok. Yuk malam hari ini kula seneng banget kepanggil kali Bib Idin dulur kula niki. Kita bangun semangat kerukunan melalui majelis malam hari ini. Kita bangun semangat rasa saling tepos liro, gotong royong, saling mencintai. Inilah syarat bangsa ini mendapatkan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe wis duwe presiden apik, muga-muga rakyate ya iso apik, Indonesia iso makmur. Amin. Tapi yang ngono, Beb, kanca-kanca pejabat yang lain ki yo ngasih contoh sing apik-apik. Sing apik-apik. Jangan memberikan komentar yang justru memancing kemarahan masyarakat. Ngerti musibah. Di mana-mana banyak hutan yang berjatuhan. Banjir, hutan gelondongan nampak di permukaan. Malah komentar ini adalah momentum yang baik. Ya matamu kuwi kok. Musibah, bencana kok momentum gitu. Diksinya nggak pas. Saya libur meneh gara-gara ngajak taubatan nasuha. Yang perlu taubat itu tidak hanya 1-2 orang. Bangsa Indonesia harus taubat. Siapapun pemimpinnya, siapapun menterinya, taubat. Kiai ini ya taubat, santri ini ya taubat. Kok perasaanku ra enak ya, kita viral meneh gitu. Viral apa? Iki suwe-suwe FPI, FYP. Wis dihitung rong mau. Ya wis. Aku wis kesel aku ya. Aku arep sinau sesuk dites karo dosen nih aku. Entuk pira roh Jaro? Oh lagi dihitung. Ini weh nunggu. Sing biasa, sing punya kebutuhan yang mendesak ngacung, tak bantu seperti biasanya. Hasan ngacung tak antem ya. Siapa yang Satu. mana Mas Jaro? Sing paling mendesak, sing butuh tenan. Sing milih Jaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu siapa namanya? Inti Budi Wahyuni. Siapa? Inti Budi Wahyuni. Inti Budi Wahyuni. Ada intinya namanya? Oh, Bu Inti. Suaminya ikut nggak? Ada. Oh ada. Bu Inti rumahnya mana? Nggodaan 8 Panjatan Kulon Progo. Kulon Progo. Panjatan ini adoh banget ini. Pekerjaannya apa Bu Inti? Akhir-akhir ini baru nganggur Gus karena jaga anak yang kena guna-guna. Hah? Matanya buta total. Butanya karena guna-guna? Iya. Yakin? Demi Allah saya pulang ke Jawa sudah 5 tahun. Lah sebelumnya di mana? Di Kaltim Samarinda dan masih KTP sana. Dulu anaknya bisa melihat? Bisa, terus punya istri orang Kutai, istrinya selingkuh, anak saya dimintai tanda tangan cerai tidak mau, terus dibikin linglung, sekarang buta total. Saya pernah minta air ke Gus dulu waktu lapanan. Oh, saya aja ngomong banyu ngono kok viral meneh. Banyu kobokan. Enggak, berani adol itu aku, aduh. Terus sekarang kondisi anaknya gimana di rumah sini?
Di rumah pulang ke sini 3 tahun tapi masih suka linglung. Dan matanya belum bisa melihat. Belum. Kalau suaminya Bu Inti kerja apa? Sudah pensiun. Dulu kerja apa? Dulu guru. Saya punya suami ini baru 4 tahun, Gus. Loh, lah ini anaknya siapa? Kok usah nikah? Anak dari suami yang dulu. Oh. Jaroh kelak milih mesti pas loh. Kandani feeling jan. Berarti suaminya sudah pensiun, Bu Inti nganggur. Iya. Terus untuk sehari-hari dapat dari mana? Kadang-kadang itu masih dapat kiriman dari Kalimantan tapi tidak seberapa. Lah dari Kalimantan siapa yang ngirim? Keluarga dari mantan dulu. Oh, ternyata tidak semua mantan jahat ya. Tidak semua mantan jahat loh. Sekarang yang paling kebutuhan mendesak dari Bu Inti apa? Untuk berobat anak. Berobatnya biasanya kemana? Saya pengen mencoba untuk ke Pasuruan. Oh, alternatif. Iya, karena dokter Yap sudah angkat tangan, Gus. Loh, di Pasuruan itu apa menle? Gusmu itu kan terkenal untuk ngobati mata. Obatnya Kamu mau berobat ke Pasuruan, Iya. butuh sangu untuk berangkat ke Pasuruan. Iya. Udah sangu ini 2.500.000. Alhamdulillah, terima kasih, Gus. Hitungnya begitu. Apa yang mau disampaikan? Minta doa BPD anaknya supaya sehat. Jadi saya minta doa restunya saya bisa kembali melihat. Itu nyuwun sewu. Matanya meleleh tapi nggak bisa melihat atau tutup. Melek tapi nggak bisa melihat, Gus. Jadi nggak ada sinar ya. Nggak ada. Jadi pernah saya ajak untuk selawatan malam tapi dia trauma karena pernah hilang dan dinding gitu loh. Hilang kan? Dinding yang bawa bendera. Oh, bocah kurang ajar loh itu. Benderanya tulisannya Azhar nggak? Wah, tenang. Gambarnya BPD. Nah, jangan. Ajar. Mas Jaro, sampaikan Mas Jaro. Bon, kalau salah sama di mana Mas? Saya pernah orang sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang cowok Mas Jaro. Sambil nunggu yang belakang. Gimana Jaro? Namamu siapa? Kenalkan nama saya Rahadian Yamin. Oh, kita cak tangan nih Yamin. Kamu dari mana Yamin? Saya dari Watas Kulon Progo. Kamu dari mana? Ya. Udah berapa kali sholat di sini? Kalau di sini baru satu kali. Oh, kali ini. Sebelumnya belum pernah. Jo. Kamu pekerjaan? Pekerjaan saya sebagai Honorer apa? honor karyawan saya di BKPSDM. Oh, di BKSDM. Udah menikah? Sudah. Apa yang mau sampaikan? Ya guys, ini saya dari Kulon Progo. Saya mau tahu bagaimana cara kami dan kami bisa menerima dengan lapang dada mengenai status saya pribadi dan teman-teman sebagai tenaga honorer yang belum terakomodir sebagai tenggat waktu. Mungkin melalui ilmu ini saya minta kepada Gus Miftah agar kami diberikan kuat melalui ini. Juga kami berdoa ini bisa diaminkan dan semoga keluh kesah kami tersampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi. Jadi dari honorer supaya diambil pegawai tetap gitu. Jadi dari pegawai kami dari pegawai honorer biar bisa terakomodir jadi tiga waktu. Oke. Karena kami masih banyak yang bercercer dan kami juga mengabdi sudah terlalu lama. Bagaimana cara kami untuk mengikhlaskan dan kami tidak merasa terbebani. Jadi di dalam kitab hikam Mas Yam itu salah satu yang menjadi spirit dari saya. Ibnu Allah menyampaikan begini. Ijtihaduka fi ma dunalaka
wa tafsiru kafi matul babika dalilun ala timasi basiratika. Itu artinya apa? Kesungguhanmu dalam rangka mengejar sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu, dan kelalaian terhadap sesuatu yang belum ada jaminan untukmu adalah tanda-tanda telah mati mata batin. Dunia itu sudah dijanjikan oleh Allah, tapi kita masih ragu. Sementara akhirat yang belum dijaminkan kita tidak pernah kita kejar dengan sungguh-sungguh. Kita mencuri BPD dan sama kopi. Kita bisa minum kopi, racikan barista yang kita belum kenal dengan barista. Kita yakin kopi tidak dilarang. Padahal saya nggak kenal dengan yang meracik kopi. Tapi saya yakin ketika beli di kafe saya minum kopi walaupun saya nggak pernah kenal dengan barista. Saya naik pesawat itu sebulan bisa 15 kali, bisa 20 kali. Nggak pernah saya ketemu dengan pilotnya. Saya nggak tahu wajah pilotnya itu seperti apa. Tapi begitu duduk di pesawat, saya merasa nyaman karena apapun instruksi dari pramugari kita lakukan. Kencangkan sabuk pengaman, kencang. Naikkan sandaran duduk, kita naikkan. Begitu cuaca buruk, pramugarinya bilang cuaca sedang buruk, tolong jangan lengseng dulu. Manut. Nggak kenal dengan pramugari. Coba kamu bayangkan. Karo pilot nggak kenal kita manut, karo barista nggak kenal kita mau minum kopinya. Kenapa kita kenal dengan pemilik dunia nggak pernah yakin dengannya? Gusti Allah lebih menjaminkan, lebih menjanjikan dibandingkan pilot, dibandingkan barista. Lah waktu itu yakin santai. Aku pernah pada posisi kamu. Aku biar kepala cabang prima agama, gajiku seitoto 300, bojo meteng, nggak kuat kontrak. Istri saya cuma satu kamar 3 kali 4 di lantai 4. Kalau hujan hujanan, kalau panas kepanasan. Gaji saya 1.300.000 kepotong kredit bank. Satu hal kemudian yang saya sampaikan kepada istri saya, yakin baik. Bojoku takon kaya awakmu, Mbak, sabar enten wates napa mboten? Ora ono, sabar kuwi duwe wates, wong sing duwe wates mungko lara. Tahu santai wae. Yakin juga ora bibit. Ya sekarang sak juta. Kita awak ya. Wis rampung rong. Koyo biangan gitu duitnya sudah hilang gitu. Urung, rampung rong. Urung. Kowe takoni. Apa itu sudah timbang enggak banget? Ora. Ya karo bibit itu sudah tidak lah. Tapi langsung biangan itu ora asli. Mau ngakali kendel, cacah kendel. Loh, man. Saya sering. Dulu pas zaman saya masih di Melawa. Mas atau mas masuk 5 bulan. Abah lu kalau mobil kita mendadak. Le, mangkat kata Pekalongan. Waktu itu. Le melalui lho. Ndandwe Ramadan lho. Cacah. Sing wani ra basa ora mobil. Cacah daludel. Ramadan. Anu dawuh Abah Lutfi. Budal Pekalongan. Saya punya uang 50.000. Cacah punya uang 50.000 tok. Jenengan? Anakku nangis butuh susu. Tahun 2005. Tahun 2005. Aku lah mangkat budal Pekalongan. Raisono kok susu anak. Aku lah tuku susu di anakku lah budal Pekalongan. Aku matur bojo. Bun. Gawe tajir bisa lagi. Abah mau kemana? Ditibali Abah Lutfi. Aku juga saya kata untuk mangkat Pekalongan. Sampai Pekalongan zaman sama bis kita 10.000. Jadi nyuwun sewu 25.000 tangge mangkat mulih Jogja Pekalongan sowan Abah yang 25.000 salam tempel untuk Abah Lutfi. Zaman itu aku soal ngamplop Abah Lutfi 50.000 senenge ra. Nggih budal menyang mulih 20.000. Tinggi salam tempel di Abah Lutfi 25.000. Sejak saya miskin aku ora diri. Mangkat. Tapi luar biasanya apa? Setiap kali saya ketemu Habib Lutfi, saya baru nongol di pintu. Kalimat pertama dari Abah Lutfi apa? Juragane teko. Gak pernah sampai hari ini Abah Lutfi gak manggil saya juragan. Juragane teko. Aku kira radio poli karo Abah Lutfi itu juragan.
Maka di mana-mana saya bilang, boan saiki aku ki sugih. Mergo jaman akhire Habib Lutfi wis husnudzon karo Gusti Allah nyeluk aku juragan. Alhamdulillah saiki jadi juragan. Yamin karo malaikat. Lah wong sebaik koyo ngono jadi elek-elek kok piye? Aku kira yakin umpama Habib Idin itu dadi mantune Habib Lutfi. Urus mesti sok masbur kaya saiki. Urus mesti. Paling sing nganggo peci putih karo serbane luwes kaya ae sih. Urung kaya saiki. Lho, maksud saya kula Habib Idin ku kabeh mergo berkah Habib Lutfi. Mula aja melek-melek lah. Wis to, Abah Lutfi udah enggak punya kepentingan apapun. Kamu enggak usah lagi dijanjikan beliau. Wis dongake mau. Dongake mau. Jadi kalau kalian bertanya apa kalau sugih banget atau gampang banget, saya tidak yakin. Karena bagi saya miskin atau kaya itu mentalitas. Sugih kaya ngopo tapi gaweane sambat kuwi ketok kere. Kere kaya ngopo ora tau sambat kuwi ketok sugih. Betul? Pon ya setengah rolas tadi subuh jangan ya saya kayak. Kira-kira ono 1 juta apa ora wi? Ono. Kira-kira 1 juta ra? 100 berarti kita kirim ning Aceh 200 sampai bayar. Pamor. Malih sudah malih. Oh, di sini kan wis. Ada foto. Oke. Pesan nyataku ya. Sapa ora? Enggak. Ada lagi. Bos. Kacamata. Hai Mbak, siapa namanya? Sinten? Ini Salama. Terus dari Bantul. Status sudah menikah? Tinggal. Matamu san. Kamu tegak lurus ke Habib, jangan ke belakang kamu san. So Hasan tadi grogi gitu. Mbak Umi Salama kerja di mana? Dia kerja apa? Agak dekat mic-nya. Oh dulu teh. Kasus yang baru ditangani Kasus apa? Mic-nya enakan dulu. Mic-nya enakan. Jadi saya punya kontrak sama anak saya. Saya itu beda ibu. Oh, tunggal bapak beda ibu. Terus? 50 juta. Utang 50 juta itu saya kasih sama mantan mbak. Sama mantan hutangnya ibu. Mantan pacarmu? Mantan suami. Oh, kamu perawan second toh? Iya pak. Utangnya rantangnya di 2020 mbak. Jadi temponya dia kan di 2025. Terus? Sejumlah 50 juta. Terus? Kalau di 2025 kan kita kembalikan di 2023. Itu kan dikejar tempo pak. Tapi dia tidak mau. Benar-benar yang lainnya diminta itu anak. Terus sekarang pertanyaan kamu apa? Pertanyaan kita itu hukumnya apa pak? Kalau seperti itu kan ini sudah tahu hubungan juga pak. Sampai saya keluar dari kerjaan saya karena setiap minggu saya setiap 1 minggu sekali saya harus ke pengadilan untuk gugatan saya ajukan itu. Enggak, yang kamu tanyakan apa? Ya, saya kan hukumnya apa pak? Hukum apa? Ya hukumnya saya sampaikan tak kembalikan uang itu apa hukumnya? Aku tuh seumur mau tentang. Iya, maksudnya Jadi saya hutang. Kalau saya nggak mau tapi yang diminta kok tanah gitu loh. Nah, seperti itu Pak ceritanya. utangmu duit dibayar duit nggak mau. Kita mintanya tanah. Perjanjian perdatanya tanah apa uang? Uang itu. Gus Ulil, sing ahli fikih tak takon. Bayare njaluk
lemah. Padahal utange duit, perjanjiannya balike duit. Tapi sing dibayar utang ra gelem duit. Jenenge tanah. Itu nanti nilainya nggak sama pasti. Nilai tanahmu berapa? Nggak, nilainya berapa hari ini? Kira-kira? Wah, itu riba itu. Oh, no bangunannya bisa. Wis rasa mano bayaran sak iso kowe. Wi lano jahil murakab iki riba murakab. Yo kowe iki ngomong sing tapi Hasan iki pengen karo Hasan mau piye iki? San. Kowe gelem ngerabi cah iki sing mas kawin ini aku rasa. Tahu kok. Lah sampai Hasan rabi karo Umi Salamah dongaku apik lho. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina ibin wa ubin ya Allah. Terus? Jadi kalau itu jawabannya tanya boleh pakai itu jelas nggak boleh? Dengan saya sekarang saya single juga Bapak. Terus? Saya kerja. Saya pengajuan semua sudah tak jual. Dalam manfaat jual semua mau jual. Apa saya nggak jangka. Ya nggak ngerti. Maksudnya gini loh Pak. Yang ngerti ya Gus Yaro. Memang saya kan ikut Gus Yaro. Walah. Yes. Bola balik problem. Nah, terus apa yang terakhir yang disampaikan? Dulu saya rutin jajan ini loh Pak. Nah karena saya dari pas itu kan motor tak jual juga Pak. Nah kalau ngaji saya tak motor Pak. Terus? Motor Pak. Njaluk jaro. Mai jaro. Pilihannya dua, njaluk motor karo jaro apa rabi karo Hasan? Lah awakmu rabi karo Hasan, njaluk mas kawin motor, sing nukokke mas kawin aku. Tapi rabine karo Hasan. Iya. Jadi nganu nduk, mergo iki rondo, lah aku nukokke motor awakmu malah dadi masalah. Malah viral. Yang 50 juta kae, 50 juta. Wis sabar dhisik, ya. Mula nukokke motor awakmu malah wong curiga. Untuk menghindari hal-hal yang diinginkan, tidak diinginkan. Total mendapatkan donasi untuk Aceh melalui malam hari ini sejumlah 42.269.500 rupiah. Nanti akan saya kirimkan untuk Sumatera 2 kali lipat, berarti saya genepi menjadi 100 juta rupiah sumbangan untuk malam hari ini. Terima kasih semuanya. Habibidin terima kasih. Wabil khusus minta doakan abah saya Kiai Haji Muhammad Mufrad, mudah-mudahan segera diangkat penyakit oleh Allah. Matur nuwun, insyaallah ketemu setu payung berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada berdiri mau kemana? Saya ngomong ngatek sopo ini. Kan belum selesai ini. Acara ini selesai kalau sudah mahalul qiyam terus dibacakan doa bareng-bareng baru acara ini selesai. Jadi sabar. Alhamdulillah. Tadi kita mendengarkan nasihat luar biasa dari Gus Miftah tentang pentingnya yang pertama kerukunan.